Pada awal film, kita akan diperlihatkan Antonio, pemimpin dari sekolah Gekioko, sedang disandra oleh kelompok Yakuza yang menamai diri mereka dengan sebutan klan Ryuto. Sepertinya alasan Antonio disandra adalah karena Antonio telah membantai anggota dari kelompok Yakuza tersebut. Jinyama selaku pimpinan klan Ryuto juga sempat menawarkan Antonio untuk bergabung dengan mereka. Namun tentu saja Antonio menolak hal tersebut. Tak berselang lama datanglah Salt untuk menolong Antonio. Salt pun membantai satu persatu anggota Yakuza yang ada di sana. Lalu tersisa Jinyama, yang kali ini ia menggunakan katana untuk menghadapi Salt. Salt juga sempat terkena tebasan katana tersebut di bagian tangan. Namun tentu saja pada akhirnya Salt si overpower bisa mengalahkan Jinyama dan bergegas untuk melepaskan Antonio. Jinyama pun sempat memberi ancaman bahwa Yakuza tidak akan tinggal diam. Namun Salt sama sekali tidak gentar dan mengatakan, lalu scene berpindah ke Sakura yang sedang membantai murid-murid yang mencoba menaiki tangga menuju base camp Rapapa. Di sana juga terlihat Otabe yang ternyata masih belum lulus juga. Kemudian pada scene ini kita akan mengetahui bahwa dari semua anggota Rapapa sebelumnya, yang telah lulus hanya Bakemono saja. Alasannya adalah karena Bakemono salah menuliskan jumlah absensinya. Untuk anggota Rapapa sendiri tidak ada yang berubah, kecuali Sakura, yang kini telah menjadi 400 surgawi, menggantikan Bakemono yang telah lulus. Tentu saja setelah mengetahui Salt yang telah berurusan dengan Yakuza, 400 surgawi pun sangat khawatir, dan tidak akan membiarkan Salt pergi sendirian. Namun di sini Salt mengatakan bahwa dirinya bisa mengatasi masalah ini sendiri, dan tidak ingin ada orang lain yang ikut campur, termasuk 400 surgawi. Di lain tempat, sekolah Yabakune sedang mengajak sekolah Gekioko beraliansi dan bersatu untuk membantai sekolah Majisuka. Namun sekolah Gekioko menolak ajakan tersebut. Alasan sekolah Gekioko menolak tentu saja karena pemimpin Gekioko, yakni Antonio, berhutang budi kepada Salt yang telah menolong Antonio. Hal tersebut membuat sekolah Gekioko tidak akan membiarkan sekolah Yabakune menyerang sekolah Majisuka, dan pada akhirnya mereka semua pun bertarung. Kembali ke Majisuka, yang mana klan Ryuto datang ke hadapan kepala sekolah untuk meminta ganti rugi atas perbuatan Salt. Tak berselang lama, 400 surgawi masuk ke ruangan tersebut. Otabe pun langsung mengusir mereka dan mengatakan bahwa jangan membawa masalah ini ke sekolah. Akhirnya mereka pun pergi. Namun sebelum pergi, Yakuza tersebut mengancam bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Selanjutnya scene berpindah ke Bakemono dan Minami, yang mana Bakemono memberitahu Minami bahwa dirinya telah bekerja di Akechi Sogyo. Mendengar hal tersebut, sontak Minami meminta Bakemono untuk keluar dari pekerjaannya itu. Minami mengatakan bahwa Akechi Sogyo adalah sebuah perusahaan gelap yang sangat berbahaya. Namun di sini Bakemono bersikeras masih mau bekerja di tempat tersebut karena Bakemono masih dalam status magang. Karena sudah mengetahui kabar bahwa klan Ryuto telah dibantai oleh anak SMA, akhirnya polisi bernama Nirasawa mendatangi markas klan Ryuto. Jinyama pun memberikan sogokan kepada Nirasawa agar kabar tersebut tidak menyebar ke publik. Malam harinya, Urasawa, salah satu anggota dari Akechi Sogyo, memberikan sebuah pistol kepada Bakemono dengan alasan untuk melindungi Salt. Lalu Urasawa mengambil lencana Akechi Sogyo dari Bakemono, yang mana itu artinya Bakemono sudah dikeluarkan dari pekerjaannya tersebut. Salt yang sedang berjalan sendiri diikuti oleh orang misterius dari belakang. Namun ketika Salt menengok ke belakang, tiba-tiba Salt pun ditembak oleh orang misterius tersebut dan tewas seketika. Disinilah awal mula terjadinya konflik antara Yankee dan Yakuza pada season 5 kali ini. Keesokan harinya, para murid Majisuka dan yang lainnya mendatangi upacara pemakaman Salt. Bukan hanya itu saja, bahkan banyak alumni Majisuka yang ikut datang seperti Black, Torigoya, Nezumi, tak terkecuali mantan ketua Rapapa, yakni Maeda. Setelah kejadian itu, Jinyama dari klan Ryuto pun diinterogasi oleh pihak polisi atas terbunuhnya Salt. Namun Jinyama tidak tahu menau mengenai hal tersebut.
Setelah terbunuhnya Salt, tentu saja Rapapa tidak tinggal diam. Mereka ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan cara mereka sendiri. Kemudian Sakura mendatangi markas Yakuza dari klan Ryuto tanpa sepengetahuan anggota Rapapa lainnya. Karena Sakura menganggap bahwa yang membunuh Salt adalah dari klan Ryuto. Sakura berniat untuk membalas dendam. Sayangnya Sakura di sini harus terkena hantaman pipa besi yang membuatnya kesakitan. Tak berselang lama Bakamono menarik Sakura dan menyuruh Sakura agar jangan main-main dengan Yakuza. Di sini Bakamono mempunyai niat untuk membalaskan dendam atas kematian Salt dengan menggunakan pistol yang ia dapat sebelumnya. Kemudian klan Ryuto datang ke Majisuka untuk memberikan undangan pertemuan kepada Rapapa, yang mana pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan perdamaian. Di sisi lain Bakamono tidak sengaja mengetahui tentang pertemuan tersebut. Lantas dirinya mempunyai rencana untuk menyamar sebagai pegawai paruh waktu di tempat pertemuan itu, yang mana tujuannya adalah untuk balas dendam atas kematian Salt. Singkat cerita, pada pertemuan itu mereka memberikan sogokan dengan sejumlah uang kepada Rapapa agar bisa melupakan semua masalah yang telah terjadi. Namun tentu saja Rapapa menolak hal tersebut. Jinyama pun mengatakan bahwa yang membunuh Salt bukan dari kelompoknya. Kelompoknya hanya difitnah telah membunuh Salt oleh kelompok Akechi Sogyo. Setelah itu, Rapapa keluar dari ruangan tersebut. Dan masuklah Bakamono dengan menyamar sebagai pegawai dan membawa sebuah pistol. Namun seketika lampu di sana mati. Tiba-tiba, ada seseorang menembaki Bakamono dan juga Jinyama. Alhasil Bakamono pun harus tewas di tempat. Sedangkan Jinyama masih selamat, tetapi dengan kondisi yang sekarat. Polisi pun langsung datang ke TKP untuk menanyakan kronologi kejadian yang telah terjadi. Namun tentu saja Rapapa tidak tahu apa-apa, karena kondisi lampu saat itu sedang mati. Kemudian Nirasawa pun mendatangi markas Akechi Sogyo untuk bertemu dengan Yoshimune, yakni pimpinan Akechi Sogyo. Di sini terungkap fakta bahwa Nirasawa selaku polisi bekerja sama dengan Yoshimune yang bertujuan untuk membubarkan klan Ryuto. Dan ternyata pelaku penembakan Bakamono dan Jinyama sebelumnya adalah Urasawa, yakni anak buah dari Yoshimune. Sementara itu, asisten Nirasawa, yakni Lizuka tidak tahu sama sekali apa yang dibicarakan Nirasawa di dalam. Padahal Lizuka sudah beberapa kali menemukan bukti-bukti, namun tetap saja Nirasawa tidak memperdulikan hal tersebut. Lalu Shin berpindah ke Sakura, yang mana dirinya dihadang oleh anak-anak Yabakune. Tujuan mereka tentu saja untuk membantai Sakura. Namun di sini Sakura tidak ada niatan sama sekali untuk bertarung. Alhasil Sakura pun dipukuli oleh mereka. Namun ketika Sakura teringat atas kematian Salt dan Bakamono, seketika Sakura meluapkan amarahnya dengan membantai satu persatu anak-anak Yabakune tersebut. Kobi yang kebetulan bekerja sebagai perawat di rumah sakit di mana Jinyama dirawat berniat untuk membalaskan dendam kepada Jinyama karena telah menculik Antonio. Kobi pun masuk ke kamar Jinyama dan menusuk Jinyama hingga Jinyama tewas. Namun tak berselang lama para penjaga datang dan langsung menembak Kobi. Pada akhirnya Kobi pun juga ikut terbunuh. Antonio pun merasa sangat bersalah atas kematian Kobi. Karena demi dirinya lah, Kobi rela mengorbankan nyawanya. Setelah kejadian itu, tentu saja Antonio akan segera mengambil tindakan untuk membalas dendam. Berbekal informasi yang didapat dari Nirasawa, Antonio pun berencana untuk membunuh Kawamori, yakni bos besar dari Yakuza Ryuto. Sementara itu, Otabe mencari informasi di internet tentang penjualan senjata. Otabe bermaksud ingin membeli senjata dengan uang yang diambil dari kejadian ketika penembakan sebelumnya. Lalu ia pergi ke sebuah toko dewasa, yang mana di sana ternyata juga menjual senjata api. Keesokan harinya, Otabe mendatangi markas Akechi Sogyo dengan membawa senjata api. Otabe pun menanyakan kepada Yoshimune tentang siapa dalang di balik semua kejadian ini. Ternyata Yoshimune sudah mengetahui bahwa kantong yang dibawa Otabe berisi pistol. Yoshimune juga mengatakan bahwa toko tempat Otabe membeli senjata api itu ternyata di bawah naungan perusahaan Akechi Sogyo.
Dan di sini terungkap fakta bahwa Yoshimune merupakan ayah kandung dari Otabe, yang mana keluarga mereka sudah lama tidak harmonis. Otabe pun mencurigai bahwa ayahnya ada sangkut pautnya dengan masalah yang terjadi belakangan ini. Otabe pun mencoba menembakkan pistol tersebut, namun pistol itu ternyata tidak bisa digunakan. Setelah itu, Otabe pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di lain tempat, polisi sedang menginterogasi Kawamori untuk dimintai keterangan tentang kejadian yang telah terjadi belakangan ini. Namun Kawamori tidak mau buka suara atas pertanyaan yang diberikan. Tak berselang lama, Nirasawa pun mengakhiri interogasi. Ketika ingin pergi, Kawamori pun memberikan informasi untuk datang ke suatu bar yang pemiliknya bernama Enma. Nirasawa pun langsung mengunjungi bar tersebut dan mengobrol dengan Enma. Di sana Nirasawa menemukan pistol di dalam sebuah kardus, yang mana ternyata itu adalah selundupan dari perusahaan Akechi Sogyo. Di sisi lain, Antonio mengajak Sakura untuk bertarung, dengan tujuan untuk melampiaskan kemarahan mereka berdua atas kematian teman-temannya. Sementara itu, Minami mendatangi markas klan Ryuto untuk menemui Kawamori. Minami juga menanyakan tentang apa yang terjadi belakangan ini. Di sini kita akan tahu bahwa sebenarnya Minami adalah mantan anggota dari klan Ryuto. Minami juga sangat disegani di sana dan mempunyai julukan pemegang pedang panjang Minami, yang mana itu artinya Minami adalah seorang ahli pedang. Namun Minami sudah lama keluar dari dunia Yakuza. Di malam harinya, Sakura berniat untuk mencari sebuah pistol. Karena tidak memiliki uang, Sakura pun menanyakan kepada dua preman untuk meminta pistol. Lalu kedua preman tersebut membawa Sakura ke dalam hotel dengan tujuan untuk mengkentu Sakura. Namun tak berselang lama Sakura pun keluar dari hotel tersebut dan sudah mendapatkan pistol. Ternyata Sakura membantai dua preman itu dan mengambil pistol mereka. Kemudian Shin berpindah ke tim Hinabe dan Kamisori Zombie yang sedang berbincang. Tiba-tiba Center datang dan mengejek mereka. Mereka yang tidak terima akhirnya menyerang Center. Namun mereka semua dapat dengan mudah dikalahkan oleh Center. Di sini mereka baru menyadari bahwa yang mereka lawan ternyata adalah orang yang pernah mencapai puncak Majisuka bersama Nezumi, yakni Center. Karena kondisi Majisuka dalam keadaan genting, maka Center menyuruh mereka semua berkelahi untuk menentukan pemimpin Majisuka berikutnya. Setelah pertarungan mereka semua usai, tim Hinabe dan Kamisori Zombie menuju ke base camp Rapapa sambil meminta maaf kepada Center. Karena ternyata mereka tidak bisa menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Namun ternyata di sana tidak ada Center, melainkan hanya ada murid baru bernama Katsuzetsu. Katsuzetsu pun memberitahu bahwa dirinya telah membantai Center dan mengakui dirinya sebagai pemimpin Rapapa yang baru. Sementara itu, Sakura telah menjadi incaran dari kelompok mafia Cina yang bernama Ginji Shikai karena Sakura telah membantai dua preman dan mengambil pistol milik mereka, yang mana ternyata dua preman tersebut adalah anggota dari Ginji Shikai tersebut. Akhirnya Katsuzetsu pun ditemui oleh Rapapa, dan di sini terungkap fakta bahwa ternyata Katsuzetsu adalah teman dari Sakura di sekolahnya yang dulu. Awalnya kedatangan Katsuzetsu benar-benar ditolak karena telah menduduki posisi Salt seenaknya. Namun pada akhirnya Rapapa memberikan kepercayaan kepada Katsuzetsu untuk menjaga Majisuka sementara waktu, karena mereka ingin menyelesaikan masalah mereka dengan Yakuza terlebih dahulu. Di sisi lain, Katabutsu datang ke kelas yang sudah dalam keadaan babak belur, yang mana ia telah dibantai oleh anak-anak Yabakune. Karena tidak terima, akhirnya tim Hinabe dan Kamisori Zombie memutuskan untuk membalas dendam kepada anak-anak Yabakune.
Namun sayangnya anak-anak Majisuka kali ini malah dibantai habis karena jumlah pasukan Yabakune lebih banyak daripada Majisuka. Di malam harinya saat dalam perjalanan, Kawamori bersama pengacaranya dihadang oleh Antonio yang membawa sebuah bom. Alasan Antonio melakukan hal tersebut adalah untuk membalaskan dendam atas kematian Kobe. Antonio pun berlari menuju mobil tersebut. Namun sayangnya Antonio sudah ditembaki terlebih dahulu sebelum bom tersebut diledakkan. Dan pada akhirnya Antonio pun harus terbunuh. Sedangkan pengacara yang panik sempat keluar dari mobil. Tapi ternyata pengacara tersebut malah menyalakan bom itu dan melemparkannya ke bawah mobil. Alhasil mobil tersebut pun meledak, yang mana itu mengakibatkan Kawamori juga tewas. Yang mengejutkan di sini adalah ternyata pengacara tersebut bekerja sama dengan Genji Shikai. Keesokan harinya Minami mendapatkan kabar bahwa Kawamori telah meninggal. Minami pun mengira bahwa kejadian tersebut adalah ulah dari perusahaan Akechi Sogyo. Pada saat itu juga Minami mengeluarkan pedang legendarisnya yang sudah lama ia tidak gunakan dan berencana untuk mengincar pemimpin Akechi Sogyo, yakni Yoshimune. Ketika sedang berjalan, para anggota klan Ryuto bersedia untuk menjadi pengikut Minami dan mengikutinya dengan tujuan yang sama untuk membalas dendam atas kematian bos klan Ryuto, yakni Kawamori. Di sisi lain, Yoshimune sedang bertemu dengan bos besar Akechi. Pada pertemuan tersebut, bos besar Akechi memberikan Yoshimune kepercayaan untuk menjadi ketua selanjutnya. Karena bos besar Akechi akan pensiun, tentu saja dengan senang hati Yoshimune menerima tawaran tersebut. Lalu malam harinya ketika di perjalanan menuju tempat parkir mobil, Yoshimune dan rombongan dihadang oleh Minami dan pengikutnya dari klan Ryuto. Di sini Minami mengatakan bahwa dirinya adalah alumni dari Majisuka. Yang mana itu artinya Minami juga membalaskan dendam atas kematian junior-juniornya di sekolah Majisuka. Dan pada akhirnya mereka semua pun bertarung. Namun tak berselang lama beberapa anggota Genji Shikai datang dan menembaki secara membabi buta. Minami dan Yoshimune pun tertembak oleh mereka. Dan pada akhirnya Minami pun harus tewas seketika. Sedangkan ayah Otabe, yakni Yoshimune, yang dalam keadaan sekarat, sempat menelpon Otabe dan meminta maaf atas semua permasalahan ini. Keesokan harinya, Sakura yang sedang berjalan diserang oleh orang misterius yang mengikutinya menggunakan sepeda motor. Ia pun langsung menembak ke arah Sakura. Namun tembakan tersebut hanya mengenai bagian pipi Sakura. Lalu Sakura pun menggunakan pistol yang ia bawa untuk menembak ke arah orang tersebut hingga orang itu terjatuh dari motornya. Sakura pun terus-menerus menembak ke arah orang tersebut hingga peluru pistol pun habis. Setelah itu Sakura bergegas pergi dan meninggalkan orang tersebut. Namun di tengah perjalanan Sakura baru menyadari bahwa dirinya juga terkena tembakan pada bagian perut. Dari kematian Yoshimune, polisi pun meminta penjelasan kepada bos besar Akechi. Ia juga meminta maaf kepada polisi. Karena anak buahnya telah banyak membuat masalah, dirinya juga menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Sementara itu, Otabe memutuskan untuk pergi ke bar tempat Enma tinggal. Di sana, Enma memberikan Otabe sebuah kunci loker. Kunci loker tersebut digunakan untuk membuka sebuah loker yang berada di stasiun. Dan ternyata di dalam loker tersebut terdapat tas yang berisi pistol. Kemudian Otabe pun membawa tas tersebut. Lalu pada scene ini kita akan tahu bahwa ternyata Katsuzetsu telah dikalahkan oleh Center. Setelah pertarungan tersebut, Center meminta kepada Katsuzetsu untuk menjadi pemimpin Rapapa sementara untuk melindungi sekolah Majisuka. Alasannya adalah karena anggota Rapapa yang lain sedang sibuk menyelesaikan masalah dengan Yakuza. Kemudian Rapapa generasi baru di bawah kepemimpinan Katsuzetsu memutuskan untuk menyerang balik anak-anak Yabakune. Satu persatu anak-anak Yabakune dibantai oleh anggota Rapapa yang baru. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan anak-anak Yabakune. Sedangkan pengacara yang membunuh Kawamori sudah disandra oleh anak-anak Gekioko. Mereka memaksa pengacara tersebut untuk berkata jujur, namun ia tetap tidak mau buka suara. Pada akhirnya anak-anak Gekioko memberikan sebuah obat dengan dosis yang tinggi, yang mana itu membuat pengacara tersebut berkata jujur. Ia pun menjelaskan bahwa Genji Shikai lah yang menyuruhnya untuk meledakkan mobil Kawamori. Sementara itu Sakura kembali ke basecamp Rapapa dengan kondisi luka parah akibat sebuah tembakan. Otabe pun membawa Sakura ke bar tempat Enma tinggal. Di sana Sakura ditangani oleh seorang dokter. Dan pada akhirnya dokter tersebut berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang.
Setelah selesai, dokter tersebut meminta bayaran kepada Otabe. Namun tentu saja Otabe tidak mempunyai uang. Otabe pun memutuskan untuk menggantikan biaya operasi tersebut dengan tubuhnya. Tak berselang lama, Enma pun muncul dan membayar semua biaya operasi tersebut. Keesokan harinya, anggota Yabakune sedang diganggu oleh beberapa preman. Kejadian tersebut tidak sengaja dilihat oleh Yoga. Yoga pun langsung menyelamatkan mereka berdua. Namun karena masih ada yang di dalam hotel, akhirnya Yoga pun memutuskan untuk mendatangi hotel tersebut untuk menyelamatkan yang lainnya. 事務所で話聞こうか。 Satu persatu penjaga berhasil dibantai dengan mudah oleh Yoga. Dan pada akhirnya semua sandera berhasil selamat. Namun sayangnya di sini Yoga tertangkap dan langsung dibawa oleh anggota dari Genji Shikai. Setelah kejadian tersebut, pada akhirnya sekolah Yabakune merasa berhutang budi kepada sekolah Majisuka karena Yoga telah menyelamatkan anggota mereka dari bahaya. Dari semua kejadian yang telah terjadi membuat keadaan Majisuka semakin kacau. Ditambah lagi dengan diculiknya Yoga, yang mana membuat Rapapa semakin geram. Mereka pun memutuskan untuk memulai peperangan dengan Yakuza. Namun di sini mereka belum mengetahui bahwa dalang dibalik semua masalah yang terjadi sebenarnya adalah dari pihak Genji Shikai. Mereka masih menganggap bahwa semua ini adalah perbuatan pihak Akechi Sogyo. Di sisi lain, Urasawa memberitahu bos besar Akechi bahwa mereka telah bekerja sama dengan Genji Shikai untuk membantai semua murid Majisuka. Namun bos besar Akechi malah mengalihkan pembicaraan, yang mana ia ingin memberikan pimpinan Akechi kepada Urasawa. Kemudian ia pun mengajak Urasawa untuk bermain Russian Roulette dengan pistol, yang mana jika Urasawa menang maka ia langsung jadi pemimpin Akechi, dan jika kalah tentu saja maka dirinya akan mati. Namun tak berselang lama Otabe tiba-tiba datang, yang mana tujuan Otabe adalah untuk menanyakan keberadaan Yoga. Bos besar Akechi pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Setelah itu Otabe pun langsung bergegas pergi. Sementara itu, Urasawa yang berusaha kabur dari permainan akhirnya ditembak, dan Urasawa pun meninggal seketika. Lalu Shin berpindah ke Yoga, yang mana ia sedang berada di markas Genji Shikai. Ketua Genji Shikai pun menanyakan tentang keberadaan barang yang disimpan oleh Yoshimune, yang tidak lain itu adalah pistol yang diambil oleh Otabe. Namun tentu saja Yoga menjawab bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang hal tersebut, dan pada akhirnya Yoga pun dibawa pergi. Keesokan harinya Yoga dikabarkan telah meninggal, yang mana mayatnya tersebut mengambang di sebuah danau. Namun kabar yang beredar memberitahukan bahwa Yoga telah kecelakaan karena salah melangkah, sehingga menyebabkan dirinya tercebur dan tenggelam. Alasan Genji Shikai ingin membantai Majisuka adalah karena Majisuka telah ikut campur dalam bisnis mereka dan mengambil tas yang berisi senjata. Yang mana awalnya Rapapa tidak mengetahui bahwa Genji Shikai juga ikut dalam permasalahan mereka dengan klan Ryuto. Kemudian para anggota Genji Shikai mendatangi basecamp Rapapa dengan tujuan untuk mencari tas hitam yang berisikan senjata yang pernah Otabe ambil dari loker stasiun. Namun Rapapa berhasil menyerang balik dan mengusir mereka untuk segera pergi. Keesokan harinya Magic pergi ke suatu sekolah. Ia pun mengambil seragam dan buku pelajar dari seorang siswi di sana, yang mana tujuan Magic adalah untuk menyamar menjadi murid sekolah lain dan mendaftarkan diri sebagai wanita penghibur dengan alasan sedang butuh uang. Namun sebenarnya alasan Magic melakukan hal tersebut adalah untuk membalaskan dendam atas kematian Yoga kepada anggota Genji Shikai yang ada di hotel tersebut. Tetapi sayangnya penyamaran Magic ketahuan, dan pada akhirnya Magic dibawa oleh anggota Genji Shikai. Kemudian anggota Genji Shikai berencana untuk menukar Magic dengan barang yang ada di tas hitam tersebut. Mereka pun mengirimkan undangan kepada Otabe untuk datang ke pertemuan para bos besar, yang tentu saja itu adalah jebakan.
ditembaki berkali-kali oleh para polisi tersebut. Dan pada akhirnya Sakura pun tewas. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita Majisuka Gaken season 5 kali ini. Jadi intinya adalah dari kematian Salt tersebut membuat murid Majisuka menuduh Yakuza Ryuto yang telah membunuh Salt. Karena Salt sebelumnya mempunyai masalah dengan Yakuza tersebut. Lalu pihak Akechi memanfaatkan momen tersebut dengan memfitnah pihak Yakuza Ryuto demi merebut daerah kekuasaan. Untuk konflik Majisuka dengan pihak Genji Shikai berawal dari Sakura yang membantai dua anggota mereka dan mengambil pistol milik mereka. Dan yang mencengangkan di sini adalah awal dari semua peperangan ini adalah kepala sekolah Majisuka itu sendiri, yang mana sebenarnya Yakuza Ryuto tidak berniat untuk membalas dendam kepada Majisuka. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. See you next time.